Halo sahabat karya semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini, sesuai dengan janji saya akan menjawab pertanyaan sahabat karet semuanya dalam ABKM. Anda bertanya, kami menjawab, dan kita di sini adalah membahas serba-serbi tentang karet. Pada kesempatan ini saya juga tidak sendirian, saya didampingi oleh putri kedua saya yang tercinta. Silakan perkenalkan diri. Halo sahabat karet semuanya, perkenalkan nama saya Widya Purnama Arianandati Putri. Sahabat karet semuanya bisa panggil saya Widya atau Yeli. Jadi saat ini saya sedang menempuh pendidikan di IUKL, Infrastructure University Kuala Lumpur, Malaysia. Dan sekarang saya akan mendampingi papa saya untuk membacakan komentar-komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat karet semuanya. Ya, apabila pertanyaan-pertanyaan ini belum semua saya jawab, mungkin ada yang belum terjawab ya, yang ditanyakan belakangan belum saya jawab. Saya harapkan kepada sahabat karet semuanya untuk bersabar karena minggu depan pasti akan saya jawab. Karena pertanyaan yang masuk begitu banyak, makanya saya tidak bisa menjawab sekaligus. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Oke, jadi pertanyaan pertama itu dari Pak Hamzah. Jadi pertanyaannya, Pak, apa bisa saya jual karet ke pabrik Bapak? Salam dari Kalbar. Ya, berarti Pak Hamzah ini berasal dari Kalbar, mungkin Pontianak ya, atau sekitarnya. Pada prinsipnya, kami dari perusahaan karet menerima karet dari manapun. Dengan catatan, jika itu tidak merugikan Bapak. Karena biasanya setahu saya, Kalimantan Barat itu biasanya membeli karet justru datangnya ke Kalimantan Selatan. Bahkan ada pabrik karet yang membuka kiosnya untuk membeli bokarnya, kemudian dikirim ke Kalimantan Barat. Bahkan banyak juga para tengkulak atau para pengumpul, bahkan petani karet yang mengirim karetnya ke Kalimantan Barat. Sekarang Bapak ingin jual ke kami. Apakah harganya cocok? Karena perjalanan dari Kalimantan Barat ke Kuala Kapuas itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan yang pernah saya tahu, mereka yang mengantar karet ke Kalimantan Barat itu dari Kalimantan Selatan atau dari Banjarmasin itu membutuhkan waktu PP pulang pergi dan pulang itu adalah 1 minggu lebih kurang. Jadi Bapak pikirkan dulu. Pada prinsipnya kami tidak pernah melarang siapapun boleh mengantar karetnya ke pabrik. Mungkin itu aja. Coba Bapak pertimbangkan dulu apakah itu merugikan Bapak karena perjalanannya bukan dekat tapi sangat jauh. Perjalanan jauh dari Ponti atau dari Kalbar ke Kapuas itu akan mengalami susut yang cukup besar. Coba silakan Bapak pertimbangkan. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dan selanjutnya itu dari Bapak Meher Lambang. Jadi pertanyaannya itu, maaf tanya kok, apakah jenis bibit karet tidak mempengaruhi kadar karet? Sebenarnya kalau kita lihat untuk karet yang unggul maupun yang tidak unggul, itu pengaruhnya mungkin ada. Karena dia termasuk karet yang unggul dan tidak unggul. Tapi lebih cenderung pengaruhnya itu adalah di lahan, di mana karet itu ditanam. Kalau karet itu ditanam di daerah yang banyak genangan air, walaupun itu unggul, karetnya itu nanti getah yang keluar itu kadar airnya jauh lebih tinggi. Atau di daerah yang istilahnya hujannya itu sangat tinggi, maka karetnya itu atau getahnya itu juga sangat encer. Tapi sebenarnya antara unggul dan tidak unggul terjadi perbedaannya itu di kuantitasnya. Kalau yang saya tahu, biasa untuk karet yang tidak unggul lah kita katakan, itu 1 hektar itu sekitar 20 sampai 25 kilo per hari per hektar. Sedangkan yang unggul itu bisa sampai 40 sampai 50 kg per hektar per hari. Bahkan saya pernah baca satu sumber
itu kalau tidak salah di daerah Sumatera Selatan, itu ada satu orang petani, mungkin dia dibantu oleh koperasi atau oleh pemerintah, dia menanam karetnya, dia bisa dapat satu hari itu 65 kilo. Itu adalah karet yang unggul. Inilah letak antara karet yang unggul dan yang tidak unggul. Lebih cenderung kepada kuantitasnya. Tapi kalau sebenarnya untuk kualitasnya sepertinya tidak jauh berbeda. Yang jelas dia diberi pemupukan perawatan yang baik, hasilnya pasti baik. Demikian jawaban dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Putra Lampung. Jadi pertanyaannya itu, limbah pencucian karet itu ngeri amat. Buangnya kemana ya? Ngeri kalau ke sungai. Nah, untuk limbah sebenarnya saya sudah pernah bahas. Silakan Bapak bisa lihat di video saya atau vlog saya tentang instalasi pengolahan air limbah. Itu sudah lama ya, sudah puluhan vlog video yang lalu, silakan Bapak lihat. Dan juga video yang keduanya adalah video saya yang kemarin hari Sabtu itu membahas mengenai limbah. Sebenarnya limbah ini sebelum diolah secara aturannya itu di instalasi pengolahan air limbah. Ketika itu sudah diolah, airnya itu sudah pH-nya bagus ya sekitar 6, dan airnya sudah tidak berbau dan tidak berlumpur, itu sudah memenuhi baku mutu, maka air itu sebenarnya boleh dipergunakan kembali oleh pabrik karet, boleh juga pada saat itu dialirkan, kita tidak gunakan istilah dibuang ya, tapi dialirkan ke daerah aliran sungai, karena air itu masih bisa dipergunakan. Bahkan kalau 30% kita pergunakan, itu bisa mengurangi bau karet. Begitu, terima kasih Bapak. Oke, jadi pada intinya sebenarnya untuk limbah pencucian karet itu pasti ada prosesnya sebelum dibuang. Iya, benar, ada prosesnya ya. Jadi tidak serta-merta langsung keluar dari pabrik langsung dialirkan ke sungai. Itu tidak bisa karena itu akan mencemari lingkungan. Jadi perusahaan karet juga harus menjaga lingkungannya, bukan hanya sekedar untuk mendapat hasil, tapi lingkungan harus dijaga. Bukan hanya itu, limbah cair, juga LB3, juga polusi udara, polusi terhadap suara, itu semuanya itu harus dijaga oleh pabrik. Dan kita punya standarnya, ada HO-nya untuk gangguan. Dan juga setiap semester itu kita juga ada riset atau kita pengujian dari Baristan mengenai bagaimana polusi udaranya, kebisingannya dan sebagainya. Semua itu kita uji semuanya supaya itu memenuhi standar mutu. Ya, terima kasih. Jadi sekarang pertanyaan selanjutnya ini dari Martinus. Salam petani karet Pak, izin bertanya dan mohon penjelasan. Saya dari Lampung Pak, yang ingin saya tanyakan, apa benar asam semut dapat memicu kering alur sadap atau istilah di sini mati getah? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Nah, ini pertanyaan itu bagus sekali dari Bapak Martinus, itu mengenai kering alur sadap ini. Sebenarnya kalau untuk kering alur sadapnya ini, kenapa itu bisa terjadi? Itu ada dua sebab yang saya ketahui, itu ada dua sebab. Sebab pertama itu adalah itu terlalu over penyadapannya. Misalnya selalu tiap hari di deres atau di nore atau disadap terus, sehingga karet yang berada di dalam itu belum siap untuk regenerasi untuk karet berikutnya atau getah berikutnya. Sehingga jaringan yang di dalam itu tersumbat, sehingga membentuk yang disebut dengan sel tilosoid. Ketika membentuk sel tilosoid itu, jaringan-jaringan di dalamnya itu tersumbat. Jadi bagaimana cara mengakalinya supaya dia kembali normal? Kita harus istirahatkan dulu beberapa hari, baru kita deres lagi. Kalau kita deres terus menerus, itu suatu saat itu akan memicu karet itu cepat mati, tidak akan mengeluarkan getah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan sekali-sekali Bapak meletakkan asam semut atau untuk pengental itu di daerah alur deres. Kenapa? Karena ketika terjadi perubahan pH, karena di dalam karet ini, di dalam batang karet ini sangat sensitif, ketika terjadi perubahan pH, makanya karena asam semut atau yang pembeku itu sifatnya asam, otomatis kan merubah pH dari batang pohon tersebut, sehingga itu akan menimbulkan sumbatan-sumbatan, sehingga ketika dideres itu getah itu tidak keluar. Makanya itu lebih baik hati-hati kepada Bapak. Sebaiknya untuk menghindari hujan, biasanya para petani ini kan meletakkan asam semut atau pengentalnya itu di mangkok
supaya karet yang turun itu langsung mengental ketika terjadi hujan itu tidak mempengaruhi karet tersebut. Kalau tidak diletak asam cuka atau getah karet, dia masih bentuk cair. Kalau hujan yang tiba-tiba, semua susu dari getah ini itu semuanya akan habis mengalir ya keluar. Tapi kalau misalnya diletak dengan asam cuka atau asam semut, maka setiap tetesan getah itu yang ke mangkok ini langsung membeku. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya itu dari Gajah Play On. Iya. Oke, jadi komentarnya ini, kalau pembeku pakai buah mengkudu gimana Pak? Soalnya di tempat saya banyak yang pakai buah mengkudu buat beku latek karet. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di vlog yang terdahulu, kalau tidak salah di video saya yang kedua dan ketiga itu mengenai pembeku. Sebenarnya bukan hanya mengkudu, ada yang menggunakan jeruk nipis juga, ada yang menggunakan nenas, ada yang menggunakan asap cair dan berbagai macam. Itu tergantung daerahnya. Ada juga yang menggunakan mengkudu. Pada prinsipnya dengan mengkudu juga bisa, tetapi karet yang dihasilkan atau mutu yang dihasilkan itu tidak sebagus menggunakan asam semut atau asam format. Karena mengkudu ini karet yang dihasilkan bekunya itu tidak padat, lemah, makanya kadarnya itu rendah. Kalau menggunakan asam format atau asam semut, karet yang dihasilkan itu lebih keras, sehingga kadarnya ketika diuji di lab, kadarnya jauh lebih tinggi dan dia lebih tahan terhadap panas atau api. Kalau dari mengkudu, dia lebih lunak. Coba Bapak perhatikan, dibandingkan antara asam format dengan mengkudu, itu jauh lebih keras dari asam format. Karena ini sudah pernah kita coba, saya juga sudah pernah lihat hasilnya, ternyata memang berbeda. Yang paling bagus sebenarnya adalah asam format. Ini adalah standar atau ya boleh katakan baku mutu lah untuk pembeku karet yang paling baik. Terima kasih. Oke, sekarang ini dari Bapak Hamzah. Pertanyaannya itu, apa ada solusi untuk kami yang petani Pak, biar harga tidak dimainkan para tengkulak? Mohon sarannya. Nah, ini yang sering terjadi ya untuk Bapak Hamzah, bahwa kadang-kadang dari pengumpul atau pengepul apapun tengkulak, saya sebenarnya kurang senang menggunakan tengkulak karena kurang pas bagi saya. Tapi kita gunakan istilah tokai karet aja ya. Kalau misalnya tokai karet itu, kalau harga karet lagi naik, dia tidak memberitahu kepada petaninya. Sebaliknya, kalau misalnya harga karet itu lagi turun, dia cepat memberitahu tuh. Itu sering terjadi permainan seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Yang paling penting adalah Bapak Ibu mengenal tentang handphone, Android. Kita bisa menjelajah Google, menjelajah aplikasi, jaringan dari seperti Saicom, Tokom dan sebagainya. Kita bisa melihat harga karet dunia. Kalau kita sudah melihat harga karet dunia itu, kita sudah bisa tahu harga karet dunia itu dalam bentuk sen biasanya. Misalnya di Saicom itu 180 sen, berarti sama dengan 1,80 US dollar. Itu dikali dengan kurs hari ini. Kalau kurs hari dikalikan, dikurangi 2.500 atau 3.000. Itulah yang disebut dengan harga dasar. Dari sana Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu harga dasarnya berapa. Tak perlu lagi tanya ke yang lain. Zaman sudah canggih, sudah modern Bapak Ibu. Kita harus juga belajar. Jangan kita hanya membuat jual, tapi kita tidak tahu harga dunia. Setiap hari ditipu oleh orang lain. Saya berharap seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu ditipu oleh orang lain, tapi kita mandiri untuk mengecek harga sendiri di Tokom ataupun di Saicom. Kalau Saicom itu dari Singapura, kalau Tokom itu Tokyo dari Jepang. Jadi boleh Bapak Ibu mengecek itu. Dan silakan melihat di vlog saya itu mengenai tata cara untuk melihat di Saicom dan Tokom dalam dua video yang berbeda. Ya, terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang selanjutnya tuh dari Elbranian. Jadi selamat sore dan salam sejahtera. Ikut nanya, berapa lama penyakit gugur daun menerpa karet dan apa saja cara mengatasinya? Gugur daun itu ada dua macam. Yang pertama adalah gugur daun tahunan. Itu biasa, setiap tahun itu akan terjadi gugur daun, biasanya itu sekitar 3 bulanan. Tetapi kalau yang namanya penyakit yang kedua itu adalah penyakit gugur daun, namanya Pestalotiopsis sp. Itu tidak ada batas waktunya. Kalau Bapak Ibu tidak segera mencegahnya atau mengobatinya,
dia tidak akan baik dan itu akan bertambah parah. Bapak Ibu akan melihat nanti daunnya itu pertama ada bintik ya, di daunnya itu ada bintik-bintik. Pertama coklat muda, kalau semakin parah itu akan berubah menjadi coklat tua, akhirnya kering, ada bintik-bintiknya. Itu adalah termasuk gugur daun oleh penyakit Pestalotiopsis sp. Dan ini kalau tidak segera Bapak Ibu tangani, nanti hasil produksinya akan turun 50% dan daunnya yang normalnya besar akhirnya akan sebesar kurang sekitar 50% dari yang normalnya. Itu yang terjadi. Lama-kelamaan kalau tidak diobati atau tidak dicegah segera, dia akan gugur habis dan kering dan mati pohonnya. Tapi menurut yang saya tahu, ini kalau tidak salah di Palembang, mereka menggunakan belerang. Jadi sistem fogging seperti kita fogging nyamuk malah demam berdarah ya, seperti itu foggingnya kayak asap itu. Dan foggingnya itu bukan siang, bukan malam, tapi subuh. Jadi waktu yang dikatakan paling bagus itu sekitar jam 2 subuh itu di fogging. Ya, di fogging seperti diasapi dan ini bisa baik. Lama-lama bisa baik. Jadi caranya dengan cara fogging dengan menggunakan belerang. Silakan Bapak bisa tanyakan juga ke bagian penyuluh di sana. Mereka mungkin jauh lebih tahu bagaimana tata cara untuk penyuluhannya. Ada yang pernah tanya ke saya, kalau seandainya kami petani tidak punya alat fogging gimana? Saya katakan, kalau misalnya itu tidak bisa, ya mau nggak mau kita buat kayak api unggun. Salah satu caranya seperti itu, yang paling mungkin murah lah, Pak. Api unggun agak berapa tempat itu, dan usahakan api asamnya itu ke atas, supaya mengena daun-daun dari pohon tersebut. Tapi ini dilaksanakan pada subuh, waktu yang paling tepat. Demikian. Oke, yang lebih lanjut ya. Tuh Yuda dari Yuda Rahmadani. Ya. Pertanyaan itu, salam Pak dari petani karet. Apakah penyadapan sistem plan cucuk tidak berpengaruh? Nah, untuk pertanyaan dari Pak Yuda ini, sebenarnya bahasa ini mungkin bahasa lapangan. Saya terus terang, saya mohon maaf, saya tidak mengerti pertanyaannya. Saya minta kepada Bapak Yuda, kalau mau misalnya dibuat ulang dengan bahasa yang formal kita gunakan. Mungkin ini bahasa Bapak di sana dengan bahasa kami di sini berbeda, makanya saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sistem plan cucuk tersebut. Jadi pertanyaannya agak lucu memang. Tapi ya itu bagus Pak, karena Bapak sudah mau bertanya. Kalau bisa, saya minta Bapak ulang lagi dengan bahasa yang saya pahami, sehingga saya bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Mungkin mohon maaf ya Pak ya, mudah-mudahan tolong ditulis ulang di bagian komentar. Terima kasih. Oke, ini yang selanjutnya dari Yuni Aja. Assalamualaikum Pak, ini petani karet dari Lampung. Saya mau menanyakan, sebenarnya apa efek ke batang Pak bila kita memakai pembeku getah, yang mana kita lakukan membeku di wadah atau yang di batang? Karena di kala musim penghujan saya membekukan di wadah yang nempel di batang. Tolong pengetahuannya Pak. Nah, untuk tadi sebenarnya saya sudah jawab ya, hampir sama ya pertanyaannya. Itu ada menggunakan asam semut atau pembeku itu di daerah alur karet tersebut. Sebenarnya itu juga kurang bagus, mungkin untuk menghindari hujan ya, jadi yang keluar itu. Tapi sebenarnya yang tadi saya sampaikan, kalau kita menggunakan pembeku itu di daerah aliran ya, daerah aliran atau daerah aliran karet tersebut, itu juga akan memberikan efek terhadap perubahan pH di dalam batang itu. Ketika terjadi perubahan pH itu atau pembekuan itu, makanya karet ini akan menyumbat pori-pori dari jaringan karet itu sehingga karet itu tidak mau keluar. Ini yang jadi masalah. Tapi yang paling bagus memang kalau untuk menghindari terjadinya hujan, terjadinya hilangnya latek itu, ya paling bagus sebenarnya di mangkok. Jadi kita isikan di mangkok, setiap tetes yang masuk ke dalam mangkok ini itu langsung membeku menjadi bokar atau menjadi lum kan gitu ya. Lum berupa mangkok dari tempurung kelapa. Mungkin itu jauh lebih baik sehingga tidak mempengaruhi batang dari karet tersebut. Ya, demikian. Ini yang selanjutnya dari Romi Haliam. Saya penyadap karet dari Malaysia. Izin nanya nih, apa baik untuk karet jika menggunakan vitamin karet yang penggunaannya hampir sama seperti perangsang getah, seperti Vitex? Lagi bingung nih, kalau dibandingkan dengan bahan-bahan buatannya, Vitex mempunyai unsur NPK. Apakah baik ya untuk pohon karet? Nah, memang kalau kita lihat antara vitamin dengan obat perangsang getah itu memang hampir sama, tapi sebenarnya cara bekerjanya berbeda.
pada vlog yang lalu saya sudah sampaikan bahwa obat perangsang getah itu adalah dia memaksa getah itu keluar. Bahkan getah yang belum jadi, yang masih belum siap untuk dikeluarkan, itu diperas keluarnya. Sehingga yang keluar itu bukan getah, tapi kebanyakan adalah air. Memang warnanya seperti susu, bentuk getah warna putih, tapi kandungan airnya jauh lebih banyak daripada getahnya. Jadi di dalam jaringan ini sebenarnya dia harus mempersiapkan getah ini untuk keluar. Tapi karena kita paksa dengan obat oles perangsang biar lateknya banyak keluar, akhirnya dia keluar juga karena dipaksa mengalir. Untuk mencairkan getah yang di dalam tuh dia ngalir keluarnya, sehingga itu juga bisa merusak batang. Kalau vitamin, ketika kita memoles mungkin di batang atau di akar memberi pupuk dan sebagainya, yang pertama dia lakukan itu adalah dia menyehatkan batang tersebut. Jadi batang tersebut sehat karena diberi vitamin ke dalamnya. Memang hampir sama. Nanti dia akan mengeluarkan getah yang kental, getah yang bagus, sehingga menghasilkan latek yang bagus. Jadi agak berbeda. Kalau misalnya vitamin yang kita oles di dalam itu, dia tidak memaksa jaringan-jaringan itu atau lubang-lubang dari molekul, lubang-lubang dalam apa ya yang disebut dengan apa, untuk memaksanya keluar. Sehingga batang pohon karet itu sehat, tapi dia bisa menghasilkan getah yang sudah siap untuk dikeluarkan. Jadi itu ada perbedaannya. Kalau misalnya Bapak menggunakan Vitek itu bagus sebenarnya karena ini memberikan vitamin kepada batang dan tidak mempunyai efek untuk memaksa getah itu keluar. Silakan saja, dan ini sudah banyak digunakan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Malaysia, Indonesia dan di daerah mana-mana juga menggunakan ini untuk memberikan vitamin kepada batang karet itu. Jadi yang dilarang itu adalah obat oles perangsang karet, bukan vitamin. Makanya yang paling tepat adalah vitamin. Ketika batang itu sehat, segar, tumbuhnya normal, maka getahnya pasti banyak. Demikian dari saya. Oke, yang selanjutnya ini sebenarnya bukan pertanyaan, lebih ke komentar ya. Ini dari WI saya ya, Iya. Siana Wahyu. Sangat bermanfaat sekali, celusi orang awam saja bisa tambah ilmu. Juga sukses, selalu salam Dinsaka. Ini sebenarnya dari ipar saya dan juga sering dengar juga, saya punya vlog, dan terima kasih kepada Celusi yang telah berkomentar. Dan Celusi ini bukan di bidang karet, tapi setelah mendengar vlog saya ini, video saya ini, dia juga ikut mengerti apa yang dimaksud dengan karet alam dan sebagainya. Semua vlog-vlognya mungkin dinonton juga. Dan juga ada juga komentar-komentar lain yang tidak saya masukkan. Ada juga Bapak yang dari mana, dia mengatakan begini, bahwa saya sebagai pimpinan kenapa begitu baik dengan orang, mau bersosialisasi. Bagi saya Pak, saya tidak memandang orang itu dari suku, ras, agama. Yang jelas yang saya pandang itu adalah karakternya. Karakternya, apakah dia mau bersahabat dengan kita, dia bisa menerima kehadiran kita, ya kita bisa menjadikan mereka sebagai sahabat. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, bagi saya tidak masalah. Karena persahabatan tidak dibatasi oleh sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, tapi adalah lebih ditentukan oleh karakter kita. Bagi saya menerima siapapun, termasuk istri saya sendiri bukan asli orang Chinese, tapi sudah blasteran. Papanya orang Tionghoa, sudah pernah saya perkenalkan. Dan mamanya adalah orang Minang Tulen dari Bukit Tinggi, daerah Batu Besar kalau tidak salah, daerah Ampe Angke nama daerahnya, itu adalah orang Minang. Dan papa mertua saya adalah orang Chinese blasteran. Saya tidak pernah ada masalah karena semua orang itu sama sebenarnya. Cuma yang membedakannya adalah perbuatannya, karakternya. Yang kita tidak bisa kita terima itu adalah karakter buruknya. Suku apapun bisa kita terima. Bagi saya itu tidak masalah. Saya tidak membatasi orang pergaulan dari sukunya, apalagi agamanya, itu tidak. Semua bagi saya adalah sama. Bahkan teman-teman dekat saya juga bukan sesama dengan agama seperti saya, agama Buddha, justru dari agama lain. Itu tidak masalah kok, saya oke saja kok. Karena dalam persahabatan itu yang kita bicarakan adalah ilmu pengetahuan, bukan karena agama atau ras atau suku dan antar golongan. Mungkin itu Pak pembahasan dari saya, dan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat karet semuanya yang telah bertanya bahkan berkomentar. Di dalam
channel saya ada juga mungkin yang berkomentar miring tentang saya, itu tidak masalah bagi saya. Saya justru terima kasih karena saya menjadikan itu sebagai koreksi untuk diri saya. Mungkin ada saya salah atau apa, itu adalah bentuk koreksi. Orang yang menjelekan ataupun orang yang memuji, semuanya dalam mata saya adalah sama. Karena saya harus, orang memuji, saya juga harus koreksi diri saya, apakah saya mempunyai kualitas seperti itu. Kalau orang yang menjelekkan saya pun juga harus koreksi apakah saya betul sejelek itu. Jadi dua-duanya adalah tempat saya untuk koreksi. Dan sekali lagi saya akan terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan. Kita ketemu dalam ABKM, Anda bertanya, kami menjawab pada minggu yang akan datang, yaitu setiap hari Selasa. Dan juga ada vlog yang berupa pertanyaan, saya buat secara khusus. Kalau ini sebenarnya bermanfaat buat orang banyak dan perlu penjelasan yang lebih jauh, makanya saya buat vlog khusus. Terima kasih kepada sahabat karya semuanya. Oke, makasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya kepada sahabat karya semuanya. Dan putri saya ini tanggal akhir bulan ini sudah akan balik ke Malaysia. Dan cecenya, kakaknya juga di Malaysia, tamatan dari Malaysia. Dan juga sekarang sudah bekerja di Malaysia bagian programmer. Terima kasih kepada semua sahabat karya semuanya. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.